Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Senin 11 November 2024 yang tertulis di dalam kitab Yesaya 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, semua orang sangat tidak suka dekat dengan seseorang yang menganggap dirinya serba tahu, serba bisa segala-galanya. Mengapa? Sebab orang yang seperti ini akan membuat dirinya egois. Segala sesuatu akan berpusat pada dirinya. Segala sesuatu harus sesuai dengan kehendaknya. Karena menurut dirinya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia putuskan, itu yang paling benar. Maka firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita bahwa orang yang seperti ini akan menjadi celaka. Dikatakan celakalah mereka yang menganggap dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Dia tidak akan disukai dimanapun. Dia akan menjadi pembawa penderitaan. Ketika ada orang yang menganggap dirinya bijaksana, menganggap dirinya pintar, maka dia tidak akan mau mendengarkan apapun omongan orang. Sebab dia merasa dirinya yang paling pintar. Sebab dia merasa dirinya yang paling bijaksana. Maka dia akan menjadi orang yang egois dan otoriter. Siapa yang mau dekat dengan orang yang seperti ini? Ini akan dijauhi, ini akan disingkirkan, ini akan menjadi orang-orang yang tidak disenangi kehadirannya. Maka bayangkan bagaimana sakitnya hidup kita ketika kehadiran kita tidak diinginkan. Ketika diri kita dijauhi oleh orang lain. Maka firman Tuhan hari ini benar-benar mau mengingatkan kita semua. Mau menyadarkan kita semua. Mau membuat kita masing-masing boleh mengoreksi diri kita. Apakah ternyata kita selama ini jangan-jangan sudah menganggap diri kita yang paling pintar. Bagaimana tolak ukurnya? Ketika kita sangat sulit untuk menerima pendapat orang lain. Ketika kita sangat sulit untuk diingatkan orang lain, ketika kita sangat sulit untuk boleh dengan hati yang terbuka menerima pendapat orang lain. Itu sudah menjadi tolok ukur. Jangan-jangan kita memang menganggap apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita rasa baik harus itu dilaksanakan. Bayangkan betapa menderitanya orang yang berada dekat dengan kita ketika mereka harus melaksanakan apapun yang kita putuskan. Contoh kecil, kalau ada seorang bapak di rumah tangga seperti itu, yang harus apa yang dia pikirkan itu dilaksanakan si istri, apa yang dia putuskan harus itu dilaksanakan di tengah-tengah keluarga, tanpa mau sedikit pun mendengarkan masukan dari istri ataupun anak-anaknya. Bapak yang seperti ini akan dihindari kehadirannya. Bapak yang seperti ini akan tidak dirindukan oleh keluarganya. Bahkan disyukuri kalau dia pergi jauh, mungkin tugas berapa hari. Betapa sakitnya kita kalau diri kita tidak dirindukan, tidak diinginkan kehadirannya. Oleh sebab itu bagaimana? Amsal 3 ayat 7 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan dan menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, segala sesuatu bersumber dari Tuhan, maka itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang membuat tolok ukur hidup kita adalah standarnya firman Tuhan.
maka kita tidak berani menganggap diri kita sendiri yang paling benar, diri kita sendiri yang paling bijak. Ketika kita berada di tengah-tengah hubungan dengan orang lain, akan membuat Tuhanlah yang menjadi tolok ukur kita. Tuhanlah sumber kebijaksanaan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kepintaran kita. Maka kita tidak akan berani menganggap diri kita sendiri bijak, menganggap diri kita sendiri pintar. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan mau menerima masukan, kita akan mau menerima bagaimana pemikiran orang lain, maka kita dapat berbaur dengan baik. Maka kata celaka akan jauh dari hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita semua tetap menggantungkan setiap keputusan apapun, setiap apapun yang mau kita lakukan, semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini benar-benar mau mengingatkan kita, mau menjaga hati kita masing-masing agar hidup kita jauh dari kata celaka. Ketika kita semua benar-benar hanya menganggap Tuhan itulah satu-satunya sumber kebijaksanaan, sumber kepintaran bagi kita. Maka apapun yang kita kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.